Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sedikit informasi terkait penelitian kami mengenai pemanfaatan akar bakau Rhizophora mucronata hasil fitoremediasi sebagai bahan bakar padat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Maufira, NIM 39, dan rekan saya Tian Hanifah, NIM 55. Outline dalam pembahasan kali ini yang pertama yaitu problem and solution, yang kedua value proposition, yang ketiga customer segment, yang keempat SWOT analysis, yang kelima financial projection, dan yang terakhir method activity. Permasalahan-permasalahan yang mendasari dari penelitian kami kali ini adalah yang pertama, banyaknya aktivitas industri di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat, di mana aktivitas industri di Indonesia ini bukan hanya menghasilkan produk utama yang dijual saja, tetapi dia juga menghasilkan produk samping dan juga limbahnya, terutama pada limbah cair. Apabila limbah cair dibuang sembarangan dan tidak diolah dengan baik dan benar akan dapat mencemari lingkungan. Salah satu contoh dari pencemaran lingkungan adalah pencemaran laut, di mana apabila laut terkena limbah cair dari aktivitas industri, maka akan mengganggu kehidupan biota laut yang ada di bawahnya. Yang kedua adalah penggunaan bahan bakar yang digunakan untuk aktivitas industri di Indonesia. Semakin tahun juga kebutuhan bahan bakar semakin meningkat, sedangkan ketersediaan bahan bakar dari alam atau dari fosil semakin tahun terusnya semakin menurun. Yang terakhir adalah banyaknya hutan mangrove di Indonesia yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kadang hanya diambil kayunya saja tapi tidak dengan akarnya. Dari permasalahan-permasalahan yang ada di atas, maka solusi yang kami tawarkan adalah membuat bahan bakar padat berupa arang dengan menggunakan bahan akar bakau Rhizophora mucronata dengan kadar kalori sebesar 3088 per gramnya. Value proposition dalam penelitian ini yaitu bahan bakar padat dengan memanfaatkan sumber daya alam akar bakau yang dapat membantu pengurangan polutan dengan fitoremediasi. Yang kedua, memiliki kualitas nilai kalor sama dengan bahan bakar padat lainnya. Yang ketiga, menjadi alternatif bahan bakar padat yang terjangkau dan ramah lingkungan. Selanjutnya, customer segment dalam penelitian kami yaitu perusahaan yang menggunakan bahan bakar padat untuk substitusi atau bahan bakar utama, lalu key partnernya pembudidaya mangrove. Sebelum kami melakukan penelitian ini, kami melakukan analisis menggunakan metode analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dalam penelitian ini yaitu mengurangi polutan, kualitas produk yang baik, target pengguna produk. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu inovasi masih dalam proses penelitian. Yang ketiga ada peluang. Peluang dalam penelitian ini yaitu bahan baku mudah diperoleh dan diperbarui, biaya produksi yang rendah. Kemudian yang terakhir yaitu ancaman. Ancaman dalam penelitian ini yaitu cuaca saat produksi, adanya produk yang sama dengan bahan yang berbeda. Dalam penelitian kami ini, kami memerlukan anggaran dana kurang lebih sebesar 4.850.000. Metode yang kami lakukan dalam penelitian kami kali ini adalah yang pertama, kita melakukan studi pustaka. Yang kedua adalah menentukan identifikasi masalah dan juga ide-ide yang akan kami lakukan berikutnya. Dan yang ketiga, melakukan kajian matematis serapan polutan PB pada akar bakau Rhizophora mucronata. Keempat, kita akan mensimulasikan dan menginterpretasikan menggunakan program MATLAB R2013A. Yang kelima, kita akan mempersiapkan bahan baku dan juga peralatan produksi untuk membuat arang dari akar bakau. Yang keenam, kita akan membuat produk arang tersebut dengan drying, kemudian pembakaran. Dan yang ketujuh, kita akan melakukan uji karakterisasi, contohnya uji abu pada arang yang kita buat. Dan yang terakhir, kita akan mengimplementasikan penggunaan produk yang kita buat tadi untuk dijadikan bahan bakar pada perusahaan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf karena kata Bapak B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.